semua bayi di seluruh dunia ternyata memiliki kecenderungan yang sama. Apa saja dimasukkan ke mulut. Sepertinya ini insting alamiah bayi dan tentunya pasti ada maksudnya. Salam damai, bahagia, dan sejahtera selalu. Kali ini saya akan membahas topik mengenai mengapa bayi itu kelihatan jorok sekali, apa saja masuk ke dalam mulut. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu namanya Alice Banner, dia membuat TikTok yang cukup viral, bahkan ada 12 juta pengunjung yang melihat karena dia membiarkan bayinya untuk makan apa saja, tanah, pasir, dan ini kontroversial sekali, dia banyak dimaki-maki ya oleh para netizen ya. Nah, ini memang pertanyaannya kenapa ibu tersebut begitu berani ya membiarkan anaknya untuk memakan segala macam kotoran. Memang itu ekstrim ya. Terus terang kalau saya pribadi tidak mau lah menyuruh anak saya untuk makan tanah. Karena kita tahu tanah itu kan mengandung berbagai jenis kuman, dari bakteri, virus, dan segala jenis parasit dan telur cacing. Persis sama kotornya dengan yang ada di kotoran hewan dan juga pup manusia. Nah, tapi ini ada kejadian yang amat berkesan dan lucu. Waktu itu ketika melihat ibu saya begitu panik mendapatkan adik saya yang masih kecil, yang masih bayi, mulutnya itu belepotan dengan pupnya sendiri. Kala itu saya masih berumur kira-kira 7 tahun. Maklum, adik saya lahir tahun 1965. Jadi waktu pada itu belum ada pamper seperti sekarang ini. Dan para bayi pada saat itu hanya memakai popok dari kain. Nah, waktu itu adik saya sudah mulai guling-guling ya, begitu lasaknya sehingga pupnya kemana-mana dan ia masukkan ke mulutnya. Jadi seluruh mukanya penuh pup. Ya, saya ingat sekali itu menjijikan memang. Namun anehnya adik saya tersebut kok tidak sakit perut. Kenapa ya? Nah, semua bayi di seluruh dunia ternyata memiliki kecenderungan yang sama. Apa saja dimasukkan ke mulut. Sepertinya ini insting alamiah bayi dan tentunya pasti ada maksudnya. Nah, ada sebuah buku menarik ya, judulnya Let Them Eat Dirt, ditulis oleh Dr. Bretty Finlay dan Dr. Mary Claire Arita. Jadi biarkan bayi mereka memakan tanah. Ya. Nah, menurut penulis, katanya tidak apa-apa bayi melakukan insting alamiahnya untuk memasukkan tangan ke mulut, asalkan bayi mendapatkan ASI, maka ia akan terproteksi. Jadi bayi yang baru dilahirkan tentunya sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Namun ada berbagai antibodi yang dibekali dalam tubuhnya. Ini antibodi adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang didapat dari tubuh ibunya ketika masih dalam kandungan. Dan ketika lahir dia mendapatkan ASI, nah terutama kolostrum yaitu cairan ASI pertama yang berwarna kuning. Nah, yang semuanya ya kolostrum dan ASI itu mengandung berbagai jenis antibodi untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit. Tuhan sudah menyiapkan bayi memang agar bisa mengarungi hidup mereka nantinya dengan sehat. Nah, mungkin kalau ada yang tertarik, lihat referensi ilmiah yang saya cantumkan dalam deskripsi podcast ini. Jadi bayi selalu bereksplorasi ya untuk mempelajari segala sesuatu yang ia temukan. Apa saja dia akan pegang dan ingin merasakannya dengan cara memasukkan ke mulut. Nah, ternyata bayi tersebut sedang merangsang sistem imunnya untuk menjadi aktif. Ketika berbagai jenis mikroba yang masuk ke mulutnya, sistem imunnya langsung bekerja untuk melawannya. Nah, proses perlawanan ini akan disimpan di dalam sel memori sehingga ketika patogen yang sama masuk ke tubuhnya, nah sel memori ini langsung ingat bagaimana melawannya. Kita tahu ada banyak sekali jenis mikroba, virus, bakteri, jamur yang jumlahnya triliunan di sekitar kita ya, yang mungkin kita tidak bisa hindari. Bayangkan pasti rumit sekali kerja tubuh manusia untuk membentuk sistem kekebalan tubuh.
Tapi ternyata keberadaan kuman atau patogen ini memang dibutuhkan untuk melatih sistem imun kita untuk tetap kuat. Ini yang disebut sistem kekebalan tubuh alami yang berasal dari dalam tubuh sendiri. Menurut jurnal ilmiah yang saya baca, nah ini lebih powerful, lebih ampuh, dan kekebalannya dapat berlangsung seumur hidup pada jenis penyakit-penyakit tertentu. Jadi bagi yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi bisa dibaca pada jurnal yang saya tuliskan dalam deskripsi podcast ini. Jadi kalau lingkungan baik kita terlalu steril ya, atau lingkungan kita terlalu steril, ternyata ini justru dapat berbahaya bagi kesehatan. Hasil studi pada tikus, bayi-bayi yang dibesarkan dalam lingkungan steril ternyata jadi mudah sakit, rentan terhadap penyakit. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Jadi waktu itu saya pernah tinggal di Boston di Amerika Serikat selama hampir 7 tahun untuk studi. Nah, ketika pulang ke Indonesia, saya mengalami diare, bahkan pernah muntaber, hanya gara-gara makan rambutan dan duku. Padahal satu rumah memakannya juga, tapi tidak ada satupun yang sakit, hanya saya saja. Mengapa? Ternyata sistem imun saya tidak bekerja selama saya di sana, karena lingkungan sanitasi di sana lebih baik pada saat itu. Nah, jadi sistem kekebalan tubuh perlu terus dilatih, walaupun sudah ada sel memorinya. Nah, seperti halnya sesuatu yang sudah pernah kita pelajari, kita lakukan, dan kita sudah jalani. Namun kalau kita tidak pernah pakai lagi, kita tidak pernah lakukan lagi, kita bisa lupa juga. Sekarang kita hubungkan bagaimana dengan situasi sekarang ini. Yang saya lihat pemakaian hand sanitizer, penyemprotan disinfektan dilakukan di mana-mana. Kelihatannya ini sudah menjadi budaya baru. Bahkan saya pernah lihat ada orang yang sudah mengalami mungkin seperti apa ya, compulsive obsessive disorder ya, suatu apa namanya, kelakuan yang dilakukan berulang-ulang ya, karena mungkin begitu takutnya atau paranoidnya ya terhadap virus. Memang dalam masa pandemi ini memang berguna untuk mencegah penyebaran virus. Nah, jadi pemakaian hand sanitizer dalam hal tentu memang sangat membantu. Tapi bagaimana kalau berlebihan dan dalam jangka waktu yang cukup panjang? Padahal ada juga bakteri yang baik yang amat dibutuhkan oleh manusia, terutama untuk membantu sistem pencernaan kita. Nah, bakteri baik tersebut bisa ikut mati juga dengan penggunaan alkohol yang terkandung dalam hand sanitizer. Belum lagi ada efek lain, misalnya tangan menjadi iritasi, kering. Nah, sesuatu yang iritasi itu juga bisa mengundang bakteri jamur ya untuk sehingga kita bisa kena penyakit kulit juga. Tentunya menjaga kebersihan itu sangat perlu. Seperti mencuci tangan sebelum makan, pulang dari bepergian, atau kita mengepel lantai, apalagi kalau ada bayi yang sedang merangkak. Nah, jadi pakailah hand sanitizer secara bijak. Seperti sebuah moto, everything in moderation. Jadi segala sesuatu jangan dilakukan berlebihan. Karena apabila lingkungan terlalu steril, justru daya imun kita akan semakin turun. Khawatirnya di masa depan akan timbul generasi yang rentan terhadap penyakit, sehingga mungkin biaya pengobatan itu akan tinggi sekali di masa depan karena manusia mungkin akan menurun daya imunnya. Nah, namun jangan juga karena kita ingin melatih sistem imun kita supaya kuat, kita menjadi jorok berlebihan. Nah, ini tentunya sangat berbahaya karena kita bisa sakit beneran. Sebarkan pengetahuan berharga ini kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dan tips-tips berharga selanjutnya. Saya Ratna Megawangi, mengajak Anda mandiri dalam menjaga kesehatan holistik Anda dan keluarga tercinta. Salam.